Informasi pertama pemirsa, Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah lakukan penandatanganan kerjasama dengan Yayasan Lembaga Peningkatan Gizi Indonesia mengenai program Anak Sehat Indonesia atau ASI. Program tersebut merupakan upaya untuk mendukung implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu makan bergizi gratis atau MBG. Berlangsung di Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat, Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah lakukan kerjasama dengan Yayasan Lembaga Peningkatan Kesehatan Gizi Indonesia mengenai program Anak Sehat Indonesia Kuat atau ASIK. Penandatanganan kerjasama terkait dengan program Anak Sehat Indonesia Kuat atau ASIK turut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Muti, founder Yayasan Lembaga Peningkatan Kesehatan Gizi Indonesia Arsyad Rashid, Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Didik Suhardi dan seluruh stakeholder lainnya. Proses perjanjian kerjasama program Anak Sehat Indonesia Kuat secara resmi dilakukan oleh Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Didik Suhardi dengan perwakilan Yayasan Lembaga Peningkatan Kesehatan Gizi Indonesia yang turut disaksikan oleh Abdul Muti dan Arsyad Rashid. Kerjasama antara Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Yayasan Lembaga Peningkatan Gizi Indonesia mendapatkan apresiasi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Muti. Dalam sambutannya, Abdul Muti menyatakan penguatan kerjasama program Anak Sehat Indonesia Kuat dapat mendukung program yang akan dilaksanakan pemerintah. Abdul Muti berharap pelaksanaan program Anak Sehat Indonesia tidak hanya fokus pada penyediaan makanan, namun menjadi bagian penguatan pendidikan karakter. Kami mengapresiasi kerjasama dan juga beberapa kegiatan yang selama ini sesungguhnya sudah dilaksanakan antara Majelis Asesmen dan PNF di sekolah-sekolah Muhammadiyah dengan mitra dari Yayasan LPKGI di beberapa tempat di Indonesia. Saya sempat berkunjung ke SD yang di Jogja, Pak, dan melihat bagaimana manfaat dari program makan bergizi gratis yang diselenggarakan atas kerjasama Muhammadiyah dengan LPKGI. Karena itu sebenarnya perjanjian kerjasama ini hanyalah penguatan dari apa yang sudah kita laksanakan selama ini. Karena itu kami menyampaikan terima kasih dan juga mengapresiasi kerjasama yang telah dibangun. Mudah-mudahan ini bisa mendukung program yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah. Kami berharap agar pelaksanaan program ini nanti di sekolah tidak hanya fokus pada penyediaan makanannya, tapi juga harus menjadi bagian dari penguatan pendidikan karakter. Ini saya kira penting karena ya tentu saja kalau kami sebagai Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ini kan tidak menjadi pelaku. Saya sering menyebut kami ini menjadi mitra dari Badan Gizi Nasional. Bahasa Arabnya mitra itu maf'ul ma'ah, kira-kira begitu. Jadi kita ini sebenarnya maf'ul objek, tapi objek yang diajak bekerja sama. Sehingga kami memang nanti akan menerbitkan edaran begitu supaya pelaksanaan makan bergizi gratis ini harus menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya kita untuk membangun dan memperkuat pendidikan karakter di sekolah. Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Didik Suhardi mengatakan penandatanganan kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari implementasi uji coba yang sudah dilakukan beberapa bulan lalu berkaitan dengan makan bergizi gratis di sekolah. Anak Gizi Anak Indonesia melakukan kerjasama, dan sebetulnya kerjasama hari ini adalah tindak lanjut dari implementasi uji coba yang kita lakukan beberapa bulan yang lalu. Jadi oleh karena itu sekali lagi kami dari mewakili majelis mengucapkan terima kasih dan semoga kerjasama ini bisa segera kita tindak lanjuti dan kami akan segera mempersiapkan sekolah-sekolah yang akan menjadi
target dari pembangunan sarana dapur umum dan uji coba dari pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Ada berapa Pak jumlah? Rencananya sesuai dengan itu rencananya 1.000. Tapi tentu kita nanti akan evaluasi di lapangan seperti apa implementasinya. Sementara itu, founder Yayasan Lembaga Peningkatan Kesehatan Gizi Indonesia Arsad Rashid mengatakan upaya kerjasama yang dilakukan merupakan bagian untuk mendukung proses makan bergizi gratis, di mana tujuan tersebut juga menjadi bagian untuk memastikan kualitas, kesehatan, dan gizi makan terjamin. Ya, utamanya di sini adalah bagian dari proses yang mana kita lakukan antara di mana swasta ataupun di luar pemerintah kita bisa bekerja sama. Contohnya ini adalah Yayasan PKGI dengan Muhammadiyah adalah bagian daripada mendukung proses makan bergizi gratis. Ya. Nah, dari tujuan ini adalah bagaimana juga memastikan bahwa kualitas dari sisi kesehatan, nutrisi dan semua juga terjamin. Di sisi lain juga operasional efisiensi secara bisnisnya juga istilahnya lebih efisien, yang dimana juga di sini kita mengundang pengusaha-pengusaha dari setiap daerah. Ini paling utama sekali karena beberapa UMKM menjadi kunci fondasi ekonomi kita. Nah di sini kita juga melihat bagaimana kedepannya kerjasama ini yang kita lakukan namanya pentahelix, yaitu apa? Yaitu ada namanya dari akademisi, ada dari perusahaan, ada dari NGO, lembaga organisasi masyarakat dan semuanya, dan juga pemerintah. Dan ini menjadikan sesuatu hal yang sangat luar biasa dan bukan hanya nantinya dilakukan programnya, tapi juga dilakukan memastikan di measure, itu di bagaimana memastikan bahwa ada improvement proses, continuous improvement, tapi jelasnya lagi tadi kesehatan, nutrisinya jelas, karena tujuan ini kan adalah untuk bagaimana membangun generasi muda Indonesia yang sehat, yang dimana kita teman-teman adik-adik kita yang muda, tapi juga terhadap ibu yang hamil, yang untuk dimana mencegah jangan sampai ada yang stunting. Jadi ini program yang menurut kami menjadi gotong royong bersama antara kami, antara Muhammadiyah dan juga PKGI. Seperti diketahui, program ASIK YLPKGI merupakan sebuah inisiatif percontohan yang bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah di berbagai wilayah Indonesia. Program itu sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025-2029 yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kohar Ariski, Yunus Prionggo memberitakan dari Jakarta.